Haleluya, Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi bisa berjumpa dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu setiap kita terus dibekali oleh firman Tuhan, saudara. Dan saya rindu setiap kita tetap tertanam dalam firman Tuhan. Dan jangan lupa, bukan hanya pendengar firman, bukan hanya penikmat firman, tapi kita mau belajar untuk melakukan firman. Kita minta Roh Kudus memampukan setiap kita, karena saya percaya setiap kita ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman itu membersihkan hidup kita. Saya berdoa sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan, untuk setiap hari saya bagikan firman Tuhan ini dalam renungan singkat dalam program Bible and Coffee ini. Kita hari demi hari kita diubahkan, hari demi hari kita mengerti kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan jika anak itu memerdekakan, maka kamu benar-benar merdeka. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena Tuhan ada dalam hidup kami. Kami tidak takut apapun yang terjadi. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan kami berdoa sehingga firman yang setiap hari kami renungkan itu boleh mendapat tempat di hati kami. Kami menjadi orang-orang yang hidup karena firman, bukan karena apa yang kami lihat. Karena itu sebelum kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan sampaikan, siapkan hati kami agar kami siap ditabur oleh benih firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Rasul Paulus bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan karena Rasul Paulus bilang mati adalah keuntungan, lalu kita buru-buru mati dengan bunuh diri. Itu salah besar, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Rasul Paulus sedang mengajarkan, kalaupun aku harus hidup, hidupku milik Kristus. Iya kan? Kalaupun aku masih dipercayakan nafas kehidupan setiap hari. Kita dipercayakan nafas kehidupan. Kita bersyukur. Dan ingat, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti kalaupun aku hidup hari ini, kita pagi hari datang kepada Tuhan, hidup kita milik Kristus. Kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang Rasul Paulus katakan selanjutnya, kalaupun aku gak bisa hidup lagi, kalaupun aku selesai sampai hari ini, maka mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena aku berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Ini yang menjadi kebanggaan hidup kita. Jaminannya jelas, Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagimu. Dan jika tempat itu sudah jadi, aku akan pergi kembali kepadamu untuk membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Supaya di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang, ini merupakan suatu keuntungan. Apa keuntungan? Karena aku selesai menderita di dunia ini. Aku hidup bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalaupun aku harus dipercayakan masih hidup hari ini, berarti hidupku milik Kristus. Makanya di ayat 22 Rasul Paulus bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, lihat saudara, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Tidak makan tidur. Saudaraku, iya kan? Kita harus bekerja, sama-sama bilang sama saya bekerja. Bekerja memberi buah, bekerja untuk orang memuliakan nama Tuhan, bawa jiwa, rebut jiwa untuk bawa kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Yesus bilang, selama masih siang kita harus bekerja, karena akan datang malam di mana orang tidak pergi bekerja. Maksudnya apa? Selama masih ada masa kasih karunia, kita dipercayakan untuk merebut jiwa. Ayo buat, siapapun engkau, apapun profesimu, kita tetap terus bekerja memenangkan jiwa. Karena amanat agung diberitakan buat saudara dan saya. Bukan hanya 1-2 orang. Bukan golongan-golongan tertentu. Tapi buat setiap kita yang percaya, yang sudah diselamatkan, amanat agung itu kita harus kerjakan. Berarti dengan kata lain, kalau hari ini saya masih hidup, saya harus hidup memberi buah. Maksudnya apa? Supaya melalui hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup saya, orang bisa menikmati kasih Tuhan. Melalui hidup saya, orang bisa mengenal kasih Kristus. Bukan lagi hidup untuk diri saya sendiri, mengenyangkan perut saya sendiri, memuaskan hasrat saya sendiri. Tapi kita mesti harus lakukan apa yang bisa saya lakukan agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Iya kan? Hidupku adalah Kristus. Tapi mati adalah sebuah keuntungan. Jadi kalaupun saya masih hidup hari ini, saya harus mengerjakan apa yang Tuhan Yesus mau dan saya lakukan dalam kehidupan saya. Maka Rasul Paulus juga bilang dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Dengar baik saudara. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Apa itu kemah? Tubuh jasmani kita. Bait Allah ini. Tubuh fisik kita. Jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi saudara dan saya. Suatu tempat kediaman yang kekal, tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus tahu betul bahwa kematian bukan hal yang menakutkan. Itu merupakan sebuah keuntungan. Tapi jangan buru-buru mati. Iya kan? Jangan bilang begini, oh kan benar dong firman Tuhan, pendeta katakan mati adalah sebuah keuntungan, berarti saya harus mati. Udah buru-buru mati aja, udah saya gantung diri aja, udah capek masalah saya. Bukan begitu. Kalaupun kita mesti mati hari ini, kita siap. Karena itu merupakan keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena saya akan pergi bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun saya berada. Tapi kalaupun saya masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, maka saya harus bekerja memberi buah. Saya harus menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Iya kan? Sehingga buah roh, sehingga akhirnya kehidupan kita memuliakan Tuhan melalui hidup saya. Saya harus terus berkarya, sehingga melalui hidup saya banyak orang mengenal Yesus. Bukan buru-buru menyelesaikan finish, habis di dunia ini. No, saudaraku. Kita masih diberikan kesempatan, saudara. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, karena itu hasilkan buah. Jangan sampai kita jadi batu sandungan buat orang lain. Cuma nyusahin orang lain, cuma nyusahin hidup orang lain, cuma ngomongin orang, cuma fitnah orang. Kita ada untuk menghasilkan buah. Kita ada untuk menikmati kasih karunia Tuhan dan membagikan itu buat orang lain. Kita hidup bukan buat diri kita sendiri. Karena hidupku adalah milik Kristus. Dan hidupku bukan milik aku lagi. Amin, saudara. Jadi hari ini akhirnya kita mengerti. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Kalaupun saya harus hidup sampai dengan saat ini, berarti hidup saya harus menghasilkan buah. Untuk apa saya menghasilkan buah? Yang pertama, buah mempermuliakan nama Tuhan. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Yang kedua, buah untuk dapat dinikmati sehingga orang bisa menikmati Kristus dalam hidupmu. Dan yang ketiga, buah merupakan suatu pembentukan. Kita dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Amin, saudara. Hari ini kita diingatkan. Saya masih hidup, saudara masih hidup. Ayo hasilkan buah. Buat sesuatu. Supaya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita hidup memberikan buah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kalau kami masih hari ini diberikan kesempatan untuk mengecap kebaikan Tuhan, biarlah hidup kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup adalah milik Kristus. Kami diselamatkan, kami hamba Tuhan. Kami ditebus oleh kematian Kristus dan kami milik Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Tuhan tolong materaikan firman-Mu sehingga akhirnya hidup kami bukan lagi buat diri kami sendiri, karena hidup kami milik Kristus. Apa yang Tuhan Yesus mau untuk kami buat, apa yang Tuhan Yesus mau untuk kami kerjakan, biarlah itu yang kami kerjakan. Dan Tuhan mau untuk kami memenangkan banyak jiwa, penuhi sorga, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami masih bersyukur diberikan kami kesempatan untuk hidup. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, Allah. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara, kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, hasilkan buah. Supaya melalui hidup kita, banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.